Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita. Kita menikmati setiap pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang baik Tuhan. Engkaulah Allah yang mengerti setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan kemurahan-Mu yang begitu besar. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Engkaulah Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang bertakhta di bumi dan di surga. Kami meninggikan dan mengagungkan Engkau Allah. Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh memahami kami semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar
bagimu. Raih dagu, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mentapiskan ibadah pada saat ini. Mari kita tunduk kepala. Ibadah di minggu yang terakhir dalam bulan ini, kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai ibadah hari ini. Amin. Nats pembimbing kita untuk hari ini terdapat di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 17 dan 18. Ibrani 11 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Demikianlah nats pembimbing kita hari ini. Jemaat bersama orang Kristen di segala abad, mari kita mengakui iman percaya kita. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah Raja di atas segala raja. Dialah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Yesus mau setiap kita boleh menceritakan kemuliaan Tuhan kepada segala bangsa, mendengarkan suara panggilan Tuhan, dan terus memuji dan memuliakan namanya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya
Tuhan bersatu kini mengangkat, bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. api kemuliaannya, Kemuliaannya api kemuliaan tercurah Tuhan dari surga, tercurah untuk kita semua. penuhi kami Amin. semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, raja segala raja, segala raja, segala raja, Segala raja. puji nama Tuhan. Yesuslah Raja segala raja, sebab Dia Tuhan yang maha besar. Dialah Tuhan yang sangat terpuji. Dialah Tuhan yang layak kita agungkan, karena Dia Allah yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kuasanya menghancurkan musuh. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan kepada segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya. Amin. Kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Amin. Yang lebih dahsyat Amin. dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh.
musuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini kita bangkit berdiri, kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Mazmur ini. 1, 2, 3. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dialah Allah yang layak kita sembah dan tinggikan. Siapakah kita di hadapan-Nya? Siapakah kita sebenarnya? Tetapi Dia telah menjadikan kita berharga. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
kita memuliakan Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan kita. Dialah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Katakan, Tuhan, ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami. Hosana, Hosana bagi Allah kami. Hosana bagi Raja kami. Karena kasih-Mu, oleh karena karya-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, kami boleh ada sebagaimana saat ini. Kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Engkau Allah yang besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Roh Suci menolong kami, memberi pengertian bagi kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sungguh memberkati kami semuanya. Terima kasih. Serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah sampai kepada minggu terakhir pada bulan Juni ini. Pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Anugerah Tuhan luar biasa. Bahkan kalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana yang ditentukan dari kitab Kejadian pasal 22, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bergantian ya firman Tuhan pada saat ini. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. 2. Firman-Nya,
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" 8. Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, sejauh ini firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang ditentukan adalah ketaatan penuh kepada Tuhan ada upahnya. Ya. Ketaatan penuh kepada Tuhan ada upahnya. Kalau saya diizinkan untuk sedikit mengubah dari tema ini demikian. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang menarik disampaikan oleh Alkitab, bahkan yang sering dirujuk ketika seseorang belajar tentang ketaatan, yaitu tentang Abraham yang diuji imannya oleh Tuhan. Saya katakan mengapa hal ini menarik? Kalau kita perhatikan secara dalam di dalam
firman Tuhan tadi, ya, karena kita sebagai manusia biasa, kita bisa saja berpikir begini, Abraham itu kok bisanya saja ya merelakan anaknya yang tunggal. Ya. Bahkan Ishak ini adalah anak kandungnya yang sudah lama dinanti-nanti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sarah umur 99 tahun baru dikaruniai seorang anak. Mereka menunggu sekian lama, menanti akan kehendak Tuhan dengan kehadiran seorang bayi, seorang anak ini. Ishak merupakan anak kandung satu-satunya, anak tunggal. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, mengapa Abraham melakukan semuanya itu? Abraham melakukan perintah Tuhan, tidak memikirkan untung ruginya. Kenapa dia harus memberikan anak yang tunggal itu? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita dapat, yang kita perhatikan di dalam firman Tuhan itu ialah bahwa Abraham sama sekali tidak ragu. Ya. Abraham sama sekali tidak ragu atau bimbang akan perintah Tuhan. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya, yang dalam tanda petik satu-satunya, dan anak tunggal itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dia lakukan itu. Dia tidak berpikir lagi apa resiko untung ruginya dari apa yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat 12, setelah Abraham melakukan itu, maka dikatakan begini, jangan bunuh anak itu. Ya. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa bukan? Ya. Abraham sama sekali tidak memikirkan apa resiko di balik apa yang dia lakukan itu. Tetapi dia taat akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini muncul. Jangan bunuh anak itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah satu bentuk ketaatan penuh kepada Tuhan. Abraham taat dengan sungguh akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan, tanpa berpikir apa yang terjadi nanti di dalam hidupnya. Dari sudut yang lain, mungkin bisa saja dengan pikiran awam kita bertanya, mungkinkah Allah dalam hal ini main-main? Allah main-main, kenapa? Ada perintah, serahkanlah anakmu, korbankanlah anakmu. Tapi dari sisi lain, jangan kamu bunuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh memahami akan hal ini, sebenarnya inilah ujian iman. Allah ingin menguji iman Abraham. Allah ingin menguji kepercayaan Abraham dengan memberikan atau menyerahkan anaknya yang tunggal kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini bisa kita lihat mengapa Abraham melakukan itu. Karena kalau kita mengerti isi hati Abraham, sebenarnya Abraham tahu bahwa segala sesuatu itu bukan miliknya sendiri,
tetapi milik Tuhan. Bahkan apa yang ada dalam kehidupan seseorang, termasuk harta benda, termasuk kekayaan, jabatan, termasuk anak dan lain sebagainya, ada ungkapan semuanya itu adalah titipan. Maka kita sebagai manusia hanya sebagai penata layan dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Kalau di sini kita ketahui Abraham melakukan itu, dia tahu kalau Allah menghendaki akan semuanya itu, ya, kita tidak bisa apa-apa. Kalau Allah mau, kita tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita boleh belajar begini. Sewaktu-waktu iman kita juga diuji oleh Tuhan. Sewaktu-waktu iman kepercayaan saudara diuji oleh Tuhan. Melalui banyak cara Tuhan menguji dengan tujuan supaya iman kita murni di hadapannya. Baik itu melalui sakit penyakit, Tuhan menguji iman kita. Melalui tantangan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan ingin apakah di tengah-tengah pergumulan kita itu iman percaya kita tetap ada dan setia kepada Tuhan. Bisa saja melalui musibah yang terjadi. Kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dunia ini sekarang ini, ya bahkan di negara kita, ya dengan COVID-19 ini, apakah di situ kita bisa memahami bahwa Allah sedang menguji iman kita dengan tujuan supaya iman kita di hadapan Tuhan itu murni. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Namun pertanyaannya sekali lagi, apakah kita mau taat dan setia dalam hal ini? Di tengah-tengah situasi yang berkecamuk, di tengah-tengah keadaan yang morat-marit itu, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita bisa taat kepada Tuhan? Karena itu, ada beberapa pelajaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa ketaatan penuh kepada Tuhan membawa berkat bagi kita. Ketaatan penuh kepada Tuhan ada upah yang tersedia dan disediakan oleh Tuhan. Kita kembali melihat kisah tadi. Abraham taat. Abraham tunduk dan patuh akan firman Tuhan. Itu yang merupakan sikap penghormatan dan juga penghargaan yang dalam akan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada di atas segala-galanya. Sebab dia yang memerintahkan. Dia adalah Tuhan. Yang memerintahkan bukan manusia. Dia tahu bahwa manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan Allah tidak terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu ketika Abraham diminta untuk menyerahkan anaknya. Dia dengan penuh hormat meyakini akan perintah Tuhan. Dia tahu bahwa yang memerintahkan itu adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Dari sini juga Abraham sebenarnya bisa saja berdalih atau mencoba membuat alasan-alasan. Ya, kenapa sih Tuhan kok saya yang ditunjuk untuk menyerahkan anak saya? Anak saya ini satu-satunya loh. Ya, kenapa Tuhan meminta akan hal itu? Apalagi saya menunggunya sekian lama. Ya, dalam usia tua saya baru mendapatkan janji Tuhan itu. Tapi kenapa Tuhan ya justru meminta untuk menyerahkannya?
Itu pikiran manusia. Bisa saja Abraham berdalih, membuat alasan-alasan yang macam-macam. Bapak Ibu, seringkali juga kita buat alasan jikalau Tuhan berkehendak sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Alasan macam-macam yang bisa kita utarakan. Tapi kalau kita melihat di sini, karena Tuhan yang memerintahkan, maka Abraham taat. Karena Tuhan yang memerintahkan, maka Abraham taat. Nah, dengan ketaatan itu, apa yang terjadi? Tuhan memperhatikan. Tuhan memberkati Abraham secara melimpah. Kalau kita lihat dari kisah tadi, ya Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, ini sudah tersedia. Ada kayu dan api, tetapi mana domba itu?" Ya, sebagai orang tua mungkin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin prihatin, mungkin menangis ketika anaknya bertanya kepada bapak itu, "Ya Bapak, ini sudah tersedia semuanya. Aku pikul sendiri naik gunung. Ya, ada kayu dan api, tapi mana dombanya?" Tapi kata Abraham apa? Allah yang menyediakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata memang benar. Ketika Abraham menghunus pedangnya untuk menyembelih Ishak anaknya itu, yang sudah ditaruh di atas mezbah, di atas sapi itu. Apa kata firman Tuhan? Jangan kau bunuh anak itu. Ya, jangan kau bunuh anak itu. Lihat di belakangmu itu ada domba. Ambillah sebagai kurban. Karena aku tahu akan kesetiaanmu. Karena aku tahu akan ketaatanmu. Bahwa engkau adalah manusia atau pribadi yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa aplikasi kecil dalam hidup kita? Ini semua merupakan satu gambaran yang ideal untuk kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketaatan penuh kepada Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita taat, diminta taat oleh Tuhan, itu sangat penting. Karena apa? Karena di dalam ketaatan itulah ada sikap percaya dan sikap mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam istilah Jawa itu gumantung, begitu ya. Gumantung kepada Tuhan. Gumantung marang Gusti. Berserah kepada Tuhan apa yang terjadi. Mempercayakan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka tidak heran akhirnya Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati Abraham, itulah sebagai upah dari kesetiaan dia. Kita juga demikian. Kalau kita taat kepada Tuhan, melakukan ketaatan kepada Tuhan, maka jangan heran Tuhan akan memberkati kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Tentu hal ini tidak mudah bagi kita. Harus ada perjuangan, memerlukan pengorbanan dalam melakukan akan ketaatan ini. Misalnya, apakah kita bisa taat? Bapak Ibu bisa taat seandainya ada kesulitan hidup kita. Ketika ada kesulitan menimpa diri kita, apakah kita bisa taat untuk melakukan akan kehendak Tuhan? Atau hal yang lain misalnya, ketika kondisi keuangan kita sedang morat-marit. Keuangan kita sedang kacau. Tidak punya penghasilan. Ya. Apakah kita bisa taat kepada Tuhan? Atau ketika kita menghadapi bencana, musibah, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah masyarakat. Apakah di situ juga
kita bisa taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang sama dialami oleh pemazmur. Kalau kita baca di dalam Mazmur 13, ya, dalam bagian bacaan kita tadi ayat 2 sampai 6, di sana ada kekhawatiran hidup. Pemazmur mengalami kekhawatiran, ketakutan yang sangat dalam. Seakan-akan Tuhan telah melupakan dia. Ya, ada kekhawatiran, ketakutan yang dalam diri pemazmur ini. Bapak Ibu, tetapi kalau kita perhatikan dalam bagian yang terakhir dari ayat 6 itu, dikatakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, rasanya kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya sering atau pernah mengalami apa yang dialami oleh pemazmur, bukan? Ya. Tapi syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang telah berbuat baik terhadap saudara. Tuhan telah berbuat baik terhadap kehidupan kita, luar biasa. Karena itu kita memuji Tuhan untuk semuanya ini. Itu yang pertama yang kita renungkan, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang kedua, bahwa sebenarnya manusia kita itu lemah. Ya. Kita itu berdosa. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan memberkati kita. Berkat Allah dalam kehidupan kita bukan mak telebok, ya, jatuh begitu saja, tidak. Tetapi didasari oleh ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa hidup manusia itu rentan akan dosa. Ya, hidup kita itu rentan, Bapak Ibu. Ya, mudah sekali kita jatuh di dalam dosa. Ya. Dan justru diperhamba oleh kuasa dosa. Nah, pertanyaannya di sini, kalau kita orang berdosa, bagaimana dapat diberkati oleh Tuhan? Nah, di sini Paulus ingin menjelaskan secara luar biasa bahwa sebenarnya orang berdosa itu tidak layak untuk diselamatkan. Tidak layak untuk diberkati karena keberdosaan kita. Tetapi semuanya itu oleh kasih karunia. Oleh anugerah Tuhan yang dialami seseorang oleh ketaatannya. Bahkan di situ kita diingatkan. Oleh anugerah Allah itu kita diingatkan agar kita berbalik dari kehidupan dosa kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Istilah berbalik, kata berbalik itu langkah. Nah, inilah langkah kesetiaan, langkah ketaatan. Berbalik, berputar untuk hidup bersama Tuhan. Yang lama ditinggalkan, yang baru dilakukan. Itu langkah ketaatan. Ya, maka orang yang taat, kata Paulus di sini, dikatakan begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia? Sekali-kali tidak. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa-dosa dan menjadi hamba
kebenaran. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita dimampukan untuk taat dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka berkat atau upah bagi kita tersedia dan disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu penerapannya apa di dalam kehidupan kita? Penerapannya dari firman Tuhan ini, mari kita baca bersama-sama Matius pasal 10, Injil Matius pasal 10. Kita baca ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu, senada dari firman Tuhan ini, Petrus juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 18 di sana, ya, dikatakan begini, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, lalu apa yang saya peroleh? Kata Petrus. Petrus menanyakan upahnya, ya, dalam mengikut Tuhan. Aku sudah meninggalkan semuanya ini Tuhan, tapi apa upahnya? Kata Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, upah dari ketaatan itu, baik Abraham, Rasul Paulus dan tentunya kita, ya, mempunyai nilai ganda. Bukan hanya saat ini saja, tetapi juga ada upah yang tersedia untuk yang akan datang. Amin ini. Amin. Puji Tuhan. Karena itu, marilah kita menerapkan akan firman Tuhan ini. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan, agar ketaatan itu membuahkan berkat dan kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya jemaat, mari kita mensyukuri akan firman Tuhan ini. 1-2 menit kita berdoa, kemudian saya tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk nasihat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Sebagaimana Abraham yang dengan ketaatan penuh kepada Tuhan, tanpa mempedulikan apa untung ruginya, untuk taat kepada firman-Mu, maka Tuhan memberkati.
Itulah kerinduan kami Tuhan. Supaya Engkau juga meneguhkan kami, supaya kami bisa mentaati akan segala perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami naikkan syukur pujian kami, dan biarlah firman Tuhan ini terus menerus menjadi pegangan dan rema dalam hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur pujian kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang pelayan persembahan boleh maju ke depan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Kau telah memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mau belajar Tuhan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menaikkan pujian, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Warta jemaat akan disampaikan oleh Ibu Sumi. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Majelis dan Gembala mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kiranya semua jemaat dalam keadaan sehat, walafiat, semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita sudah menikmati ibadah secara online. Untuk warta jemaat pada pagi hari ini, ibadah masih tetap diadakan di rumah masing-masing, supaya jemaat tetap setia mengikuti ibadah-ibadah setiap hari Minggu. Dan jangan lupa hari Rabu, hari Jumat juga adakan ibadah di rumah, di dalam keluarga masing-masing, biar iman kita semakin terus bertumbuh.
Kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi Tuhan masih memberkati kami semuanya sehingga di pagi hari yang baru, hari pemberhentian ini kami dengan setia masih melaksanakan ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi semua jemaat. Tuhan peliharakan dengan luar biasa. Tuhan terus menyertai dan memberkati dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Juga pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, mungkin jemaat ada yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah satu persatu, meskipun kami tidak bisa menyebutkan nama mereka, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan menjamah dan memberkati supaya boleh mengalami kesembuhan. Dan mungkin ada jemaat yang mengalami masalah atau pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan juga memberikan jalan keluar supaya setiap jemaat terus ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Dalam pekerjaannya Tuhan terus memberkati dan terus menyertai apapun usahanya. Walaupun saat ini dalam kondisi yang sulit, tetapi Tuhan tetap peliharakan setiap jemaat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan bijaksana sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan akan sesegera mungkin Tuhan membawa rakyat Indonesia ini untuk keluar dari masalah sakit penyakit corona ini ya Tuhan. Kami minta Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang saat ini sedang mengalami sakit sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan boleh melakukan aktivitasnya masing-masing dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga menghentikan virus corona yang ada di Indonesia ini supaya tidak ada lagi rakyat yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kota kami Batu juga, supaya kota kami juga dijaga dilindungi Tuhan, dan Tuhan juga memberkati para pemimpin kota kami, wali kota ataupun aparat, semuanya Tuhan memberkati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk rakyat di kota Batu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini doa syafaat kami yang telah kami naikkan, kami akan mengakhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita terus percaya bahwa Dialah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap.
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dialah Allah Immanuel, Dialah yang terus menyertai kita. Amin Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkaulah Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini berjalan dalam kasih dan anugerah-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Baik puji-pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang kami dengar. Supaya itu sungguh memberkati kami, terlebih mempermuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sambil merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya sesuai yang kamu dengar, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Immanuel, Immanuel, Dia akan selalu menyertai kita. Memberkati kita semua.